Pada suatu malam di tahun 2017, Arman, seorang fotografer urban eksplorasi yang sudah berpengalaman menjelajahi bangunan-bangunan tua dan terbengkalai, memutuskan untuk menjelajahi Lawang Sewu yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Bangunan megah ini sudah lama menarik perhatiannya, tidak hanya karena arsitekturnya yang indah, tetapi juga karena kisah mistisnya yang mengelilinginya. Malam itu, setelah mendapatkan izin khusus dari pihak pengelola, ia bersama seorang pemandu lokal bernama Pak Rendra memasuki kompleks bangunan Lawang Sewu. Saat waktu menunjukkan pukul 22:30 malam, ketika mereka melangkah masuk, suasananya sangat sunyi. Hanya terdengar gemersik dedaunan yang diterpa angin. Mereka memulai dari bagian depan bangunan utama yang terkenal dengan pintu-pintunya yang berjumlah ratusan. Arman dengan penuh semangat mengambil foto dari berbagai sudut. Pantulan cahaya lampu kota dari kejauhan menciptakan bayangan-bayangan aneh di setiap dinding bangunan. Lorong-lorong panjang dengan pintu-pintu tinggi menciptakan kesan yang menyeramkan. Arman berkali-kali kerap merasa ada yang mengawasinya, namun ia mengabaikan firasat itu dan fokus pada pekerjaannya. Pak Rendra tampak sedikit gelisah, sesekali melirik ke arah lorong yang lebih gelap. Dan setelah beberapa jam, mereka memutuskan untuk turun ke ruang bawah tanah yang terkenal angker. Tempat itu dulunya digunakan sebagai penjara dan lokasi eksekusi tahanan pada masa penjajahan. Setibanya di sana, aroma lembab dan dingin langsung menyergap begitu mereka menuruni tangga tua yang licin. Kemudian Arman mendirikan tripod dan mulai mengambil beberapa foto menggunakan exposure panjang untuk menangkap detail dalam kegelapan. Senter kecil mereka menjadi satu-satunya sumber penerangan. Pemandu mulai membaca doa-doa pelan, membuat suasana semakin mencekam. Dan pada saat memotret salah satu sudut ruangan, Arman merasa udara tiba-tiba menjadi berat, seperti ada yang berdiri di belakangnya. Ia pun menoleh, tetapi tidak melihat siapapun. Pikirannya mengatakan itu hanya sugesti. Jadi ia melanjutkan pemotretan dan mengambil beberapa gambaran tambahan sebelum memutuskan untuk mengakhiri eksplorasi. Di sekitar pukul 2 dini hari, Arman kembali ke hotel dan langsung memeriksa hasil foto di laptopnya. Beberapa foto tampak menakjubkan dengan suasana seram yang sesuai harapannya. Namun ketika sampai pada foto ruang bawah tanah, ia merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Dia dikejutkan oleh salah satu foto yang diambilnya. Terlihat sosok samar di sudut ruangan yang seharusnya kosong. Sosok itu mengenakan pakaian hitam kotor yang lusuh dengan noda merah samar. Tetapi yang paling menyeramkan adalah bahwa sosok tersebut tidak memiliki kepala. Tubuhnya tampak berdiri kaku menghadap ke arah kamera. Sejak malam itu, hidup Arman berubah. Ia mulai mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Ia berdiri di lorong Lawang Sewu dengan sosok tanpa kepala itu mendekat perlahan. Sosok itu mengulurkan tangannya seolah ingin meraih sesuatu darinya. Gangguan tidak berhenti di situ saja. Barang-barang di rumahnya mulai berpindah sendiri. Lampu sering berkedip
tanpa alasan yang jelas. Dan sesuatu paling menyeramkan adalah ia kerap mendengar suara langkah kaki di dalam rumah meski ia tinggal sendirian. Di suatu malam, saat ia sedang mengedit foto di laptopnya, layar komputernya tiba-tiba mati total. Setelah beberapa saat, laptop menyala kembali dengan sendirinya dan foto sosok tanpa kepala itu muncul di layar penuh. Namun kali ini ada yang berbeda. Sosok itu terlihat lebih dekat dari sebelumnya, seolah-olah bergerak ke arah kamera. Arman panik dan segera mematikan laptopnya. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Merasa hidupnya terancam, Arman akhirnya mencari bantuan seorang paranormal terkenal di daerahnya. Setelah melihat foto tersebut, paranormal itu segera melakukan ritual pembersihan. Menurut sang paranormal, sosok itu adalah arwah penasaran yang terjebak di dunia manusia. Ia merasa terganggu karena keberadaannya terungkap kamera, dan sejak itu ia mengikutinya. Ritual berlangsung selama beberapa hari dengan berbagai upacara tradisional. Paranormal itu juga meminta Arman untuk membakar cetakan foto yang sudah ia buat, serta menghapus semua file digitalnya. Setelah ritual tersebut, gangguan perlahan menghilang. Arman tidak lagi mengalami mimpi buruk atau mendengar langkah-langkah misterius. Namun trauma itu membekas dalam ingatannya. Ia memutuskan untuk berhenti dari dunia fotografi urban eksplorasi dan beralih menjadi fotografer landscape alam yang lebih tenang dan damai. Sampai hari ini, Arman tidak pernah lagi menginjakan kaki di Lawang Sewu atau bangunan angker lainnya. Pesan Arman, beberapa tempat sebaiknya dibiarkan tetap menjadi misteri. Jangan pernah mengganggu apa yang tidak ingin diganggu, karena ada dunia yang tidak seharusnya dilihat manusia.